Bab 39. Aku jatuh cinta padamu. Alara melihat bahwa dia telah menemukan kotak itu, mengangkat selimut dari tempat tidur, lalu melompat ke punggung Alvaro, melingkarkan kakinya di pinggang pria itu. Otak Alvaro belum sempat bereaksi, tetapi tangannya secara naluriah meraih ke belakang dan memegangi kakinya. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Denganmu di sini, aku tidak akan jatuh. Kamu pasti akan menangkapku, jawab Alara, berbaring di punggung pria itu. Matanya bersinar dengan senyum nakal, nadanya penuh ketergantungan dan kepercayaan. Alvaro yang sepenuhnya terpikat oleh Alara, merasa bingung. Alara menempelkan wajahnya ke leher pria itu dengan penuh kasih sayang. Sayang, kamu tidak ingin tidur denganku. Mata Alvaro menjadi gelap, tenggorokannya tercekat, dan dia menepuk pantat Alara dengan lembut. Berhenti menggodaku. Siapa yang menggodamu? Alara cemberut dan mengeluh. Dia sebenarnya cukup bingung. Beberapa hari terakhir ini, Alvaro telah mencium setiap inci tubuhnya, tapi menahan diri dan tidak mengambil langkah terakhir. Tiba-tiba, Alvaro berkata lembut, Alara, dulu aku sering memimpikanmu. Alara terdiam sejenak dan menatapnya dengan pandangan samar. Kau tidak melakukan sesuatu yang berlebihan padaku dalam mimpi itu kan? Dia tersenyum. Apa yang termasuk berlebihan? Kau sendiri yang tahu. Alara mencemberut dan menarik telinganya dengan manja. Alvaro membiarkannya menggodanya dengan santai. Dulu aku selalu bermimpi bisa mengenalmu lebih dekat, berbicara lebih banyak denganmu, berpegangan tangan, menciummu. Dalam mimpiku, kamu bahkan tersenyum padaku. Setelah 2 detik hening, suaranya menjadi rendah dan lembut. Tapi saat aku bangun, kamu masih begitu jauh dariku, bahkan tidak menatapku. Terkadang aku khawatir semua ini hanyalah mimpi panjang. Jika mimpinya terlalu sempurna, dia takut akan terbangun. Dan setelah bangun, apakah semua akan kembali ke titik awal? Alara awalnya bermain-main dengan telinganya, tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, ujung jarinya gemetar. Hatinya terasa nyeri, seperti ditusuk perlahan. Dia turun dari punggung Alvaro, berjalan ke hadapannya, dan melemparkan diri ke pelukannya. Matanya dipenuhi air mata panas. Ini bukan mimpi Alvaro, ini nyata. Aku benar-benar mencintaimu, sungguh mencintaimu. Aku jatuh cinta padamu. Alara meraih tangan lelaki itu dan meletakkannya di dadanya, di atas jantungnya. Sampai detak jantungku berhenti, sampai akhir hayatku, Alara akan mencintaimu. Mata Alvaro yang gelap menatap tajam ke arah gadis di depannya. Tiba-tiba, dia menundukkan kepala dan mencium bibir merahnya dengan penuh gairah, rasa posesif memenuhi setiap gerakannya. Tangan Alara melingkar di lehernya, dan seluruh udara dalam mulutnya diambil oleh pria itu. Dia menggigit bibir bawah Alara pelan. Malam ini, apapun yang terjadi, aku akan tidur denganmu. Alvaro bingung. Ketika gaun tidur Alara robek, dia belum menyadari betapa seriusnya situasinya. Baru ketika tangisan terseduh-seduh keluar dari mulutnya, dia teringat hari pernikahan mereka, hari pertama mereka hidup bersama. Dia akhirnya menyadari bahwa tubuh Alvaro tidak hanya tampan, tapi juga sangat kuat dan berpengalaman. Dan kini, dia merasakannya secara langsung. Sementara itu di internet, sebuah topik sedang viral. Tagar akun rahasia Alvaro Toave tanda pagar. Beberapa hari lalu, netizen mencurigai bahwa Alvaro punya cinta rahasia karena hari keberuntungan Dirgantara Corporation bertepatan dengan ulang tahun Alara. Kini akun alternatif Alvaro terbongkar. Di akun Twitter bernama Alara Faro, Alvaro memposting foto mesra di taman hiburan. Dalam foto itu, mereka mengenakan ikat kepala kelinci dan rubah, dan ada permen kapas merah muda. Pengguna Twitter bernama Tuave juga pernah memposting foto permen kapas yang identik, warna, bentuk gigitan, bahkan waktu pengunggahannya. Netizen menyelidiki dan menemukan tweet lama dari Tuave. Mulai hari ini, aku akan bisa menemuinya setiap hari. Tanggal tweet itu sama dengan hari pernikahan Alvaro dan Alara. Bahkan ada tweet, aku menunggu sinar bulan menyinariku. Beberapa netizen juga menemukan komentar Tuave tentang Alara. Alara menatapku dengan tajam. Dia hanya menatapku, bukan orang lain.
Dia menyimpan aku di hatinya. Ya ampun, kamu benar-benar sedang jatuh cinta. Ketika Alara terbangun, sinar matahari hangat menyinari jendela. Hari sudah sore. Bulu matanya bergetar, kulit putihnya yang terekspos ditutupi noda merah samar. Dia masih merasa lelah. Alvaro menarik selimut lebih dekat dan mencium keningnya. Suaranya rendah dan serak. Sayang, mau tidur lebih lama. Alara menggeleng. Tidak. Alvaro duduk setengah jalan, meremas pinggangnya lembut. Suaranya masih serak. Mau minum air. Telinga Alara memerah. Siapa yang membuat suaranya serak tadi malam? Dia ingat saat naik ke tempat tidur, dia kehilangan semua kepercayaan dirinya, dan Alvaro membisikkan kata-kata cabul di telinganya. Alara marah, menggigit lengan Alvaro. Aku tidak ingin berhubungan denganmu lagi. Pria itu terkejut. Kilatan muncul di matanya. Dia mencengkeram rahangnya dan mengarahkannya. Sayang, kamu menyangkal setelah bangun. Haruskah aku bantu ingatkan caramu tidur tadi malam? Sebelum Alara bisa menjawab, Alvaro mencium bibirnya lagi dengan paksa. Alara yang baru saja pulih, melemah kembali. Aku bercanda. Jangan terburu-buru. Aku akui, aku tidur denganmu. Mulai sekarang, kau milikku. Katanya sambil tertawa. Namun, saat tubuhnya bergerak, dia merasakan nyeri. Alvaro segera menghentikan gerakannya dan membelai lembut. Masih sakit. Alara mengangguk pelan dan menyembunyikan wajahnya di dada Alvaro. Tidak apa-apa. Aku hanya lapar. Tapi jangan pergi. Aku ingin kamu tetap di sini. Baiklah, aku minta pelayan membawakan makanan. Alvaro membantu Alara berpakaian, lalu menggendongnya ke meja dan menyuapinya. Namun, Alara mendapat pesan dari Olivia dan Benyamin. Benyamin, kakakku punya akun rahasia. Alara, kamu tahu. Olivia, Alara, kamu harus lihat ini. Hahaha, akun rahasia kakakku. Alara menghela napas dan menyikut Alvaro. Tahukah kamu, akun alternatifmu terbongkar. Alvaro tertawa tak berdaya. Benyamin sudah memberitahuku. Alara menggembungkan pipinya. Semua orang bicara tentang komentarmu ke netizen. Katamu Alara melotot padamu berarti dia menyimpanmu di hatinya. Pria itu mengangkat alis, matanya genit. Kenapa tidak boleh berpikir seperti itu? Kamu terlihat manis saat melotot. Kekerasan fisik adalah cinta, kekerasan verbal adalah kasih sayang. Kalau kamu melotot, itu artinya kamu peduli. Alara mengangkat tangannya untuk memukul, tapi pria itu sedang sibuk memisahkan tulang ikan. Dia menepuk punggungnya. Apakah ini bentuk kasih sayang? Alvaro berkata santai, sayang, kamu menggaruk punggungku sampai berdarah. Ayo ganti lokasi untuk memukul. Wajah Alara memerah. Netizen menanti respons Alvaro. Akhirnya, akun Tuave mengunggah tweet. Cahaya bulan akhirnya menyinariku. Foto mereka berdua terpajang di bawahnya. Alara duduk di pangkuannya, meski wajahnya sombong, sorot matanya lembut. Alvaro menatapnya dengan penuh cinta. Tak lama kemudian, akun utama Alvaro, Alara Faro, me-retweet postingan itu. Dia secara terbuka mengakui bahwa Tuave adalah akun alternatifnya, dan bahwa cinta rahasia itu nyata. Warganet langsung heboh. Ya ampun, ini benar-benar cinta diam-diam yang manis dan penuh perjuangan. Sang pria, yang menyendiri dan berasal dari keluarga terkemuka, akhirnya berhasil mendapatkan cinta dari gadis yang selama ini dia cintai dalam diam. Alara dulu berpikir bahwa Alvaro adalah suami yang sempurna. Namun sekarang, ia menyadari satu kekeliruan kecil. Ternyata, Alvaro terlalu berlebihan dan kurang bisa menahan diri, terutama dalam urusan tertentu. Contohnya pagi ini. Bahkan sebelum Alara benar-benar terbangun, ia sudah merasakan sesuatu menyentuh lehernya. Dan seperti biasa, dia pun terbangun dengan cara yang, bisa dibilang, unik. Menjelang siang, Alvaro akhirnya menggendongnya untuk dimandikan. Namun sesampainya di kamar mandi, bukannya membantu, dia justru membujuk Alara masuk ke dalam bak mandi lebih dulu, hingga air terciprat kemana-mana, menciptakan kekacauan kecil. Saat Alvaro kembali menggendongnya ke tempat tidur, Alara sudah begitu lelah hingga bahkan mengangkat tangan pun terasa berat.
Alvaro lah yang membantunya mengenakan pakaian dalam dan piyama. Menatap wajah suaminya yang sama sekali tidak terlihat lelah, bahkan tampak bersinar, seolah baru saja menyerap energi dari matahari dan bulan, Alara berkata kesal. Mulai hari ini, kamu dilarang naik ke tempat tidurku. Alvaro yang baru saja selesai mendandani istrinya, terhenti dan menoleh. Hah? Alara mengencangkan ekspresi wajahnya. Aku tidak bercanda. Mulai sekarang, kamu harus berpantang dan menjaga kesehatanmu dengan baik. Alvaro menatapnya dengan ekspresi tidak mengerti. Jaga kesehatan. Dia mengangkat alis dan berkata, sayang, bukankah kamu baru saja membuktikan sendiri kalau kesehatanku luar biasa? Alara memilih diam. Jari-jari panjang Alvaro menyusuri tulang selangkanya, dengan perlahan menarik tali gaun tidurnya. Kalau kamu masih ragu, bisiknya, bagaimana kalau kita coba sekali lagi? Supaya kamu yakin apakah aku perlu menjaga kesehatan. Kelopak mata Alara berkedut. Ia menendangnya pelan. Menjauh dariku. Pokoknya mulai malam ini, kamu tidak boleh berada di tempat tidurku. Alvaro terdiam. Apakah dia baru saja diusir dari tempat tidur oleh istrinya? Alara menggigit bibir, menatapnya tajam. Saat hendak menarik kembali kakinya, tiba-tiba Alvaro menggenggam pergelangannya. Alara menoleh dan bertemu dengan tatapan tajam dan dalam milik Alvaro. Hatinya mencelos. Jangan main-main, ucapnya rendah. Alvaro terkekeh pelan, lalu mengangkat tubuh Alara dengan hati-hati. Kalau kamu tidak mengizinkan aku menyentuhmu, kira-kira kekacauan apa yang bisa kubuat? Aku hanya ingin memelukmu dan menyuapimu. Alara lagi-lagi memilih diam. Kalimat itu terdengar begitu manis dan patuh, seakan ia benar-benar tak berniat macam-macam. Karena ruangan itu bersuhu hangat, Alara tak merasa kedinginan meski hanya mengenakan piyama tipis. Ia masih berada dalam pelukan Alvaro, sedikit terkejut karena benar saja, Alvaro menyuapinya tanpa satu pun tindakan nakal. Ia sungguh berperilaku manis. Ternyata menilai niat seorang pria tampan bisa keliru juga. Malam harinya, Alara naik ke tempat tidur lebih dulu. Alvaro dengan tubuh jangkungnya, berdiri di sisi ranjang. Ekspresinya agak sedih dan suara renyahnya terdengar memelas. Sayang, kamu tidak serius menyuruhku tidur di sofa, kan? Aku janji akan tetap di sisi tempat tidurku dan tak akan menyentuhmu. Oke. Alara berpikir sejenak. Memang tak pantas kalau harus menyuruh suaminya tidur di sofa. Akhirnya ia meliriknya dan berkata, baiklah. Tapi jangan lakukan gerakan yang aneh-aneh. Alvaro langsung merayap ke ranjang, hanya menempati sudut kecil di tepian. Ia berkata dengan patuh, kalau sayangku tak setuju, mana mungkin aku berani macam-macam. Alara mendesah dalam hati. Kenapa rasanya sekarang justru dia yang terlalu keras kepala? Ia mematikan lampu, membiarkan cahaya bulan keperakan masuk lewat celah tirai. Baru saja Alara memejamkan mata, ia merasakan lengan Alvaro melingkari pinggangnya. Ia membuka mata. Apa yang kamu lakukan? Alvaro memeluknya erat, mengelus lehernya pelan. Suaranya terdengar sedih. Tiba-tiba aku teringat masa lalu kita, saat kamu bilang tidak menyukaiku. Dulu aku sangat ingin dekat denganmu setiap hari, tapi aku takut kamu menolak. Jadi aku hanya bisa diam dan menjagamu dari jauh. Alara merasa hatinya mencelos. Ia membalas pelukannya dan berkata lembut, aku tak pernah membencimu. Itu semua sudah berlalu, sekarang kita bersama bukan? Alvaro menatapnya, suaranya terdengar rapuh. Benarkah Alara menyukaiku? Alara tersenyum, tentu saja aku menyukaimu. Alvaro mencium bibirnya lembut. Aku juga menyukaimu Alara. Alara mengerutkan dahi, untuk apa ciuman itu? Alvaro menjawab, maafkan aku. Aku terlalu menyukaimu, aku tak bisa menahan diri. Aku hanya ingin menciummu, tidak lebih. Boleh. Alara terdiam. Melihat dia tak menjawab, Alvaro perlahan menjauh. Tak apa, aku tahu kamu belum begitu menyukaiku. Aku tak akan menuntut lebih. Bisa menyukaimu saja sudah cukup bagiku. Meski sakit, aku akan menanggungnya sendiri. Alara tiba-tiba merasa gelisah. Ia tak mau kalah. Siapa bilang aku tak menyukaimu? Saat aku menyatakan cinta, aku sudah menyukaimu sejak lama. Aku bahkan tak pernah melarangmu menciumku.
Aku pernah bilang kan, dicium kamu itu, rasanya menyenangkan. Alvaro mendekat lagi, bibirnya menyentuh kelopak bibir Alara. Seperti ini. Alara mengangguk polos, rasanya enak. Tatapan Alvaro menjadi gelap. Ia mencium Alara dalam-dalam, lembut sekaligus menggerahkan. Alara membalas pelukannya erat, seakan sedang menyentuh jiwanya sendiri. Waktu berlalu cepat. Ketika akhirnya Alvaro melepaskan ciumannya, mereka terengah. Dan kalau seperti itu, tanyanya, suara berat dan dalam. Alara mengangguk lagi, mata bergetar lembut. Itu juga sangat menyenangkan. Alvaro menelan ludah, tatapannya semakin dalam. Ia mencium Alara lagi, hingga Alara tak lagi mampu melawan. Saat pria itu mulai menggigit tali gaun tidurnya dan melepaskannya perlahan, Alara bahkan tak sempat bereaksi. Keesokan paginya, Alara terbangun dalam keadaan linglung. Ia memelototi pria yang masih memeluknya. Kamu selalu menggoda dan merayuku. Alvaro yang sudah bangun, terkekeh pelan. Suaranya rendah dan menggoda. Sayang, kamu benar-benar menggemaskan tadi malam. Alara mengerutkan kening. Berhenti menyenangkanku dengan kata-kata manis. Alvaro menyentuhkan hidungnya ke pipi Alara, membisik lembut, itu bukan rayuan, aku benar-benar menyukaimu, istriku. Jantung Alara berdetak kencang. Ia menatap Alvaro dengan rasa malu bercampur jengkel. Tapi akhirnya ia memilih tidak membahas kejadian semalam lagi. Dan begitulah, kurang dari 1 hari setelah diusir dari tempat tidur, Alvaro berhasil kembali lagi. Kali ini dengan cara yang jauh lebih manis dan berbahaya. Waktu berlalu, dan tibalah hari Natal. Alara dan Alvaro mengunjungi rumah tua keluarga. Olivia Benjamin juga hadir di sana. Suasana hangat dan meriah memenuhi seluruh rumah. Saat dini hari, kembang api menghiasi langit, menambah semaraknya malam Natal. Alara menerima banyak hadiah, tak hanya dari kakek neneknya, tapi juga dari Alvaro. Aku sudah dewasa, kenapa kamu masih memberiku hadiah? Bisik Alara dengan malu-malu. Kamu memang sudah dewasa, tapi kamu juga sahabat kecilku. Apa salahnya memberi hadiah pada orang yang paling kusayangi? Jawab Alvaro sambil tersenyum, matanya berbinar. Alara tak bisa menahan senyum. Ia memeluk pinggang Alvaro dan menatapnya dengan mata berbinar. Alvaro, selamat Natal, sahabat kecilku. Alvaro membalas senyum dan mencium keningnya. Selamat Natal juga, teman kecilku. Itu adalah Natal pertama mereka sebagai pasangan. Dan Alara yakin, akan ada banyak Natal indah lainnya yang akan mereka lewati bersama selamanya. Alara sudah melihat desain gaunnya. Ia tahu betul seperti apa bentuknya. Namun, ketika staf mengantarkan gaun itu langsung ke Skyview Mansion dan ia menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Alara terpaku tanpa kata. Gaun pengantin putih bersih itu menjuntai anggun di atas karpet merah, dengan ekor panjang yang berayun lembut. Disulam dengan tangan dan dihiasi berlian-berlian halus, gaun itu tampak seperti mimpi yang menjadi nyata. Desainnya elegan dan unik, menonjolkan pinggang rampingnya yang hanya seukuran genggaman tangan. Lapisan-lapisan rok tipisnya tampak seperti kabut pagi, dihiasi sulaman halus berpola indah, ditaburi berlian berkilau seolah Bima Sakti turun dari langit. Membawa serta bintang-bintang untuk menemaninya berjalan ke altar. Indah sekali, gumam Alara dengan mata berkaca-kaca, menoleh ke arah Alvaro. Aku menyukainya, sungguh, aku sangat menyukainya. Melihat kegembiraan tulus di wajahnya, Alvaro tersenyum lembut dan mengacak rambutnya dengan penuh sayang. Kalau begitu, Nona, bolehkah kita mencoba gaunnya sekarang? Alara mengangguk penuh semangat. Tentu saja. Beberapa staf wanita mendekat untuk membantunya mengenakan gaun tersebut. Mata mereka dipenuhi kekaguman dan sedikit rasa iri yang tulus. Nyonya Dirgantara, Anda dan suami Anda benar-benar saling mencintai. Mereka baru tahu bahwa gaun ini dirancang langsung oleh Alvaro sendiri. Fakta itu saja sudah cukup membuat mereka takjub, betapa besar cinta pria itu. Gaun ini adalah satu-satunya di dunia, diciptakan hanya untuk Alara. Kainnya lembut dan ringan, bernilai tinggi. Bordirnya dikerjakan dengan teknik tradisional oleh pengrajin ahli,
sementara berlian dan permata yang menghiasi gaun itu adalah jenis paling langka dan mempesona. Selama bertahun-tahun kami merancang gaun pengantin untuk klien-klien penting, baru kali ini kami melihat gaun rancangan pribadi mempelai pria sendiri, ujar staf wanita tertua sambil tersenyum. Semoga cinta kalian abadi. Alara membalas dengan senyum manis, matanya melengkung lembut. Terima kasih. Sementara itu, Alvaro menunggu di ruang tamu, duduk santai di sofa sambil membolak-balik majalah. Saat mendengar pintu terbuka, ia secara refleks menoleh, dan hanya dengan satu pandangan, napasnya tertahan. Alara berdiri di sana dengan gaun pengantin putih bersinar, wajahnya berseri, matanya cerah, dan senyumnya menghangatkan. Gaun itu tidak menutupi pesonanya, justru memancarkan seluruh kecantikannya. Alvaro terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Tanpa sadar, ia berdiri dan mendekat, memegang tangan Alara erat-erat, enggan berpaling. Sayang, kamu sangat cantik. Alara tersenyum, bibirnya kemerahan dan lembab. Tentu saja, aku harus tampil cantik. Aku adalah pengantinmu. Dalam sekejap, hati Alvaro terasa hangat, seolah direndam dalam mata air musim semi. Ia menunduk dan mencium bibirnya lembut, seolah mencium harapan dan cinta yang telah lama tumbuh. Hari-hari menjelang pernikahan, Alara menunggu dengan sabar, namun rasa gugup perlahan menggerogoti hatinya. Melihat itu, Alvaro berkata tenang, aku punya cara untuk membuatmu tidak cemas. Alara menatapnya cepat. Apa itu? Alara, panggil Alvaro lembut, khawatir kenangan buruk masa kecil akan kembali menghantuinya. Alara menoleh, wajahnya agak pucat. Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin mencoba. Aku ingin melihat apakah kita bisa mengadopsi anjing kecil itu. Alvaro tahu, ini adalah langkah besar bagi Alara. Ia menyentuh pipi Alara yang dingin dengan lembut. Baiklah, aku akan menemanimu. Ia menggenggam tangannya erat, tak pernah melepaskannya, menjadi penopang yang tak kasat mata. Mereka berjalan menuju sabuk hijau tempat seekor anjing kecil gemetar kedinginan. Semakin dekat mereka melangkah, genggaman Alara semakin erat. Lalu, ia tiba-tiba berhenti. Napasnya memburu. Gambar-gambar kelam menyerbu benaknya, anjing berdarah di dapur, daging di piring, potongan demi potongan. Wajah Alara pucat, matanya dipenuhi horor. Ia mundur, berbalik, dan berjalan cepat seolah melarikan diri. Alara, Alvaro segera mengejarnya, memegang tangannya erat. Setelah cukup jauh, Alara berhenti dan menatapnya dengan mata kosong. Alvaro, apakah aku tidak berguna? Suaranya gemetar. Apakah aku terlalu lemah? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Alvaro memeluknya erat. Tidak, Alaraku sudah sangat berani. Bagaimana mungkin aku menganggapmu tidak berguna? Ingat saat kita di SMA. Saat kau menemukan aku di ruang medis, basah kuyup dan menyedihkan seperti anjing tenggelam, apakah kau membenciku saat itu? Alara langsung menggeleng. Tidak, aku tidak suka kau berkata seperti itu. Kau tidak tenggelam, dan kau bukan anjing. Jangan rendahkan dirimu begitu. Alvaro tersenyum tipis, lalu menunduk mencium air mata di sudut matanya. Jadi, bagaimana mungkin aku menganggapmu tidak berguna? Saat itu aku sangat rapuh, tapi kau tetap menolongku, dan jantungku berdebar sangat kencang. Saat itu, aku hampir jatuh cinta padamu. Alara terpaku, menatapnya dengan mata berkaca. Alvaro menyentuh keningnya dengan kecupan lembut. Kita pernah bertemu dalam keadaan menyedihkan, dan karena itu aku hanya bisa semakin mencintaimu. Kita jalani semuanya perlahan. Sekalipun kita tersandung, bahkan jatuh, itu tidak masalah. Aku akan selalu ada di belakangmu. Kata-katanya meresap ke hati Alara, menenangkan badai dalam dirinya. Ia memeluk Alvaro erat-erat. Hujan mulai turun deras. Alvaro menjatuhkan payung ke tanah, lalu membukanya kembali dan meneduhkannya di atas kepala Alara. Sayang, ayo pulang. Alara menariknya masuk ke bawah payung, tak ingin ia basah. Namun pandangannya kembali pada anjing kecil yang kini basah kuyup, menggigil ketakutan. Ia menggigit bibir, menatap Alvaro, lalu berbalik. Dengan tangan gemetar, ia mendekat, dan mengambil anak anjing itu ke pelukannya, seolah ia tengah memeluk kembali kenangan masa kecilnya yang terluka. Alvaro, lihat,
Katanya, suara Alara bergetar oleh emosi. Di tengah hujan, mata Alara bersinar terang, lebih terang dari bintang setelah hujan. Alvaro memayunginya tanpa berkata apa-apa. Senyumnya lembut, penuh cinta. Alara kita luar biasa. Gadisnya, akhirnya sembuh. Alara melihat Alvaro basah kuyup, dan segera mendorong payung ke arahnya. Ini semua karena kamu. Karena aku. Alvaro mengangkat alisnya, bingung. Alara tersenyum dan berjinjit. Di bawah payung, di tengah hujan lebat, ia mengecup bibir Alvaro lembut namun penuh makna. Kaulah penebusan dosaku yang paling besar. Mereka membawa anak anjing itu ke rumah sakit hewan. Setelah diperiksa, dokter berkata bahwa kondisi si kecil tidak terlalu serius, dan bisa disembuhkan. Mereka menamainya bersama, Muffin. Setelah sembuh, Alara membawanya pulang ke Skyview Mansion. Mason sangat menyukainya dan menyiapkan beberapa tempat tidur kecil untuk Muffin. Taman yang luas membuat Muffin bebas berlarian, bulunya pun tumbuh mengilap, tubuhnya sehat dan gemuk. Waktu berjalan perlahan, dan akhirnya, hari pernikahan pun tiba. Bersambung.